Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesusku, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Oh, Yesus baik bagiku, teramat baik, ku bersyukur. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah sulu dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita telah sampai pada Amsal pasal 6. Ada 19 ayat, kita baca keseluruhannya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjukkan dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Sampai di sini pembacaan firman kita. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Tuhan melalui Amsal pasal 6 ini mengingatkan banyak sifat, sikap yang salah yang dibenci Tuhan. Di ayat 16, 17, 18, 19 ya, dikatakan 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1. Mata sombong. 2. Lidah dusta. 3. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 4. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. 5. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. 6. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Dan 7. Yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini 6 atau 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, yang dibenci Tuhan. Jangan kita lakukan itu, hindari hal-hal itu. Tetapi pagi hari ini saya mau lebih mencondongkan kepada ayat-ayat sebelumnya. Peringatan tentang jangan jadi pemalas. Akhir-akhir ini ada istilah yang tren di antara kaum muda, ada istilah kaum rebahan. Istilah masa kini yang menggambarkan aktivitas anak muda yang kerjaannya berbaring terus sepanjang hari. Istilah kaum rebahan makin populer pada masa kini seiring dengan kemajuan media sosial dan juga banyaknya game online
di gawe mereka masing-masing. Ternyata istilah ini sudah populer sejak zaman Salomo. Ya, kita mengenal dengan pemalas tadi. Sejak zaman Perjanjian Lama, aktivitas rebahan, orang yang suka malas-malasan, menjadi kebiasaan anak muda yang diingatkan oleh Tuhan untuk dihindari dan tidak dilakukan. Penulis Amsal mengatakan aktivitas rebahan sebagai bentuk kemalasan ini menggambarkan dengan beberapa sindiran ya yang menohok antara lain, pergilah belajarlah kepada semut yang rajin bekerja dan menyediakan makanannya pada musimnya. Ini sebetulnya berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat awal. Ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya dengan orang lain, dan itu membawa kesusahan, persaudaraan yang tidak baik. Mestinya setiap orang bertanggung jawab dengan makanannya sendiri untuk menyediakan melalui pekerjaannya, bekerja dengan rajin. Penulis Amsal juga mengingatkan dengan sikap yang malas-malasan, berbaring terus, setelah bangun ngantuk lagi, baring lagi, maka kemiskinan akan datang. Kemiskinan sebagai bentuk konsekuensi yang akan menimpa sejak dari anak-anak muda jika mereka bermalas-malasan. Bahkan tidak hanya kemiskinan, konsekuensi yang lain yang juga mengikuti biasanya kemudian terjerat hutang. Apalagi zaman sekarang terlalu gampang berhutang dengan pinjol dan sebagainya. Saya tidak merekomendasi untuk jemaat Tuhan pinjol, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Saya yakin percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Kalau burung di udara dipelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi, setidaknya kebutuhan standar manusia Tuhan sudah jamin. Sandang pangan papan saya yakin Tuhan sediakan bagi orang percaya. Tidak akan kita kekurangan. Seringkali yang jadi masalah adalah keinginan kita yang berlebih-lebih. Maka kita perlu memanage keinginan kita dan bekerja lebih giat, lebih rajin, seperti yang dinasihatkan oleh pengamsal, sehingga bertanggung jawab menyediakan makanan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Konsekuensi seringkali mereka yang terjerat hutang akan menjadi budak bagi sesamanya, terintimidasi, hidupnya tidak bebas. Belum lagi kemiskinan yang diakibatkan kemalasan juga merembet pada dosa-dosa yang lain. Akhirnya orang jadi tidak jujur, korupsi, juga mencuri. Oleh karena itu penulis Amsal menasihati. Nasihat ini diberikan sejak dari anak-anak muda. Walaupun sekarang banyak orang tua pun melakukan hal yang salah ini. Pencegahannya dapat dimulai dengan membuang kemalasan. Kemiskinan selalu berkorelasi dengan kemalasan. Penulis Amsal memerintahkan kita untuk belajar dari semut yang meskipun lemah tetapi tidak pernah malas bekerja. Orang lemah kecil kalau dia rajin Tuhan berkati. Ada janji berkat di sana. Nasihat ini mengajak kita untuk mengasah perilaku kita. Kemanusiaan kita jauh lebih berharga dan mulia di hadapan Tuhan dibanding semut. Kalau semut dapat sukses, apalagi kita manusia. Akibat yang lain, kemiskinan membuat kita rentan terhadap kekerasan, baik sebagai korban maupun pelaku. Sekali lagi, mari kita bebaskan diri kita. Buang kebiasaan kaum rebahan, buang kebiasaan malas. Tapi bekerja dengan rajin dalam berkat kasih dan rahmat Tuhan. Pasti kita diberkati. Tidak hanya tercukupi, bahkan janji kelimpahan Tuhan nyatakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Mengawali pagi ini, Engkau mengingatkan kepada kami satu kebiasaan yang tidak baik yang harus kami hindari dan tidak boleh kami lakukan, yaitu hidup bermalas-malas. Maka hari ini kami mohonkan berkat Tuhan atas pekerjaan umat-Mu, supaya apa yang dikerjakan oleh umat-Mu hari ini menjadi berhasil, membawa hasil yang baik, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu, baik yang bekerja secara mandiri, memiliki usaha dagang. Tuhan berkati usaha dagang mereka. Tuhan berkati juga yang mengelola perusahaan, baik perusahaan sendiri maupun perusahaan bersama, di mana umat-Mu ikut di dalamnya sebagai karyawan atau sebagai bagian dari perusahaan itu. Tuhan berkati pengusaha-pengusaha, Tuhan berkati juga umat-Mu yang bekerja di dalam perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati, baik sebagai manajer-manajer. Tuhan berkati mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga membawa prestasi dan hasil yang terbaik. Memberkati pribadi dan keluarga umat-Mu, juga perusahaan yang dia bekerja. Juga kami berdoa yang bekerja sebagai driver, Tuhan berkati, jaga, lindungi setiap kali bepergian di dalam perjalanan, sehingga selamat. Jauhkan dari mara bahaya, kejahatan orang jahat, jauhkan dari kecelakaan, sehingga perjalanannya lancar, membawa hasil yang terbaik bagi keluarganya. Berkati juga yang bekerja di bank, Tuhan berkati juga yang membuka tokonya, juga showroomnya, juga sebagai asuransi agen. Tuhan berkati semua pekerjaan-pekerjaan dari umat-Mu, juga setiap usaha mereka. Demikian doa ini kami naikkan, menyertai sepanjang hari ini. Berkat Tuhan dicurahkan, kebenaran firman hari ini digenapi. Kami tidak hidup sebagai pemalas, kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang rajin bekerja dalam berkat kasih dan rahmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian doa pagi kita. Selamat bekerja, sukses, raih terbaik masa depan untuk kemuliaan Tuhan dan kemuliaan hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom.